bikin kita bertanya, benarkah dia pada saat Piala Dunia baru sembuh, atau jangan-jangan sebenarnya ketika Piala Dunia belum mulai itu dia sudah sembuh, tapi Winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Oke, halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini aku mau membawakan update, tapi terus terang beberapa update ini sudah aku bawakan kemarin pas live ya. Tapi kan ya nggak semua nonton live. Oke, langsung saja, karena ada yang nanya, Bang gimana? Katanya Inter mau dibeli sama Donald Trump. Hai, ini sebenarnya cuma lelucon. Jadi kalau kawan-kawan tahu grup klub namanya Spal, aku nggak tahu apa sih kepanjangan Spal. Spal ini pernah di Serie A tapi sekarang udah degradasi. Namanya itu Joe Tacopina. Dia bilang gini, kalau aku bilang ke Donald Trump bahwa dia nggak mungkin bisa memenangkan trofi dengan Inter, dia akan membeli Inter semata-mata untuk membuktikan bahwa aku salah. Jadi ini ngomongnya kayak, ya Trump itu orangnya kayak gitu, pingin banget biar orang itu salah tentang dia. Kalau dia diremehkan, dia akan buktikan bahwa dia bisa kayak gitu. Tapi memang sebelumnya ada rumor yang menyebutkan kan salah satu calon pembeli Inter itu adalah dari Amerika yang belum disebutkan. Salah satunya itu katanya Trump. Tapi ini rumor yang nggak ada ininya, nggak ada sumber sahihnya. Itu aja, cuma sekedar joke aja, nggak usah terlalu serius. Kemudian berita agak kurang baik, kalau mungkin kawan nggak tahu, yang nggak banyak yang tahu kok, belepotan. Tokoh yang namanya Samaden. Samaden ini adalah presiden Akademi Pemain Muda Inter Milan. Kok Indosiar? Hampir aku ngomong Indosiar. Youth Akademinya Inter. Ini orang yang mengorbitkan Mulattieri, Satriano, dan terutama Casadei yang laku dijual 20 juta itu. Inter, Ausilio, Marotta, dan Zhang juga telah merayu biar dia mau bertahan, tapi dia ingin mencari tantangan baru katanya. Ya gimana lagi, tidak bisa. Ini sebenarnya presiden yang bagus, manajemennya bagus, dia punya jejaring yang luas sehingga kita banyak dapat pemain muda yang belum terkenal. Calon penggantinya itu ada Maurizio Constanzi, nggak akan terlalu banyak, aku nggak terlalu ngerti juga si Mario Constanzi ini. Sekarang dia adalah ininya Atalanta. Ya semoga aja nggak kalah bagusnya. Tapi kalau yang aku dengar si Samaden ini the best, suatu kehilangan yang cukup besar sih buat Inter. Tapi ya bagaimana lagi. Terus berikutnya adalah tentang Conte. Kemarin kan ada, Bang Conte katanya mau kembali ke Inter. Sebenarnya rumornya itu adalah Conte kan kawan-kawan sudah tahu ya, dia ada masalah kesehatan di gallbladdernya. Kemudian dia dikabarkan ingin balik ke Serie A. Selain itu juga karena hubungan dia dengan manajemen Tottenham Hotspur juga tidak begitu bagus. Plus karena dia ada sakit ini, ya manajemen Spurs juga, wah ngapain kita gaji orang penyakitan mahal-mahal kan. Nah salah satunya menghubungkan dia dengan Inter. Cuman kayaknya sih ini susah. Ini senada dengan yang diomongkan sama si Marco Barzaghi. Tahu lah Marco Barzaghi ya, sering dia nongol kalau berita tentang Inter. Hard to see Antonio Conte returning to Inter Milan despite rumors. Sulit untuk melihat Antonio Conte kembali ke Inter walaupun rumornya kenceng. Karena jangan lupa Conte itu kabur dari Inter gara-gara Inter ngejual pemain-pemain bintangnya. Dan kondisi keuangan Inter sekarang tidak lebih bagus dibandingkan ketika dia pergi dari Inter. Kecuali kalau misalnya Conte nggak dapat banget pekerjaan di mana-mana, ya mungkin dia akan kembali ke Inter. Cuman sekarang kan Juventus kabarnya kencang banget di akhir musim ini mereka akan pisah ranjang dengan si Allegri. Kalau antara Inter dan Juve, kok aku ngeliat kemungkinan besar dia akan baliknya ke Juve. Kalau kamu kan gimana? Emang segitu ngebetnya pingin lihat Conte? Kalau aku nggak terlalu sih. Memang kita berterima kasih lah sama dia, kita dapat Scudetto. Tapi lihat materi pemainnya, materi pemain dia Scudetto dengan sekarang itu jauh sekali. Apa dia bisa bikin Inter yang sekarang ini jadi wow? Aku nggak yakin juga, karena dipegang sama dia pun lolos dari penyisihan grup Liga Champions aja kita nggak bisa. Apalagi sekarang kayak gini. Itu sih kalau menurutku. Kemudian next, Umtiti nih kemarin, Bang katanya Inter mau ngincar Umtiti. Iya jawabannya.
Umtiti ini pemain bagus, cuma di Barcelona dia ya kehilangan tempat karena cedera. Namanya orang cedera selalu penyakitnya sama. Ketika dia baru sembuh, kemudian ya mainnya tidak bisa langsung bagus seperti semula. Kita sudah sangat berpengalaman dengan kayak gini. Lihat itu si Korea, kemudian siapa lagi, si Lukaku juga, aduh paling parah. Dan yang sekarang yang paling terkini Brozovic. Gimana kalau kawan-kawan ingat musim lalu Inter itu tanpa Brozovic udah kayak sapi tanpa sapi tanpa kaki kali ya. Kemudian apalagi pas Inter juara Scudetto juga kan. Tapi sekarang itu gara-gara cedera ya gitu jadinya. Brozovic sekarang mainnya juga kayak ogah-ogahan, nggak berani berbenturan dan segala macam. Nah, Umtiti juga gitu. Nah, beberapa kali sekarang dia kan sudah mulai reguler main di Lecce. Menurutku dia pinter. Tahu posisi dia agak terancam, dia cari klub yang kecil. Yang penting dapat bermain reguler dan kelihatan kualitas dia mulai kembali. Yang berita buruknya tentu saja klub-klub lain ngelihat Inter mengincar si A, mereka ikutan, dan kali ini si kakak tiri AC Milan ikut-ikutan ngincar Umtiti. Aduh, aku heran mereka ini enggak punya scout apa gimana kok mesti niru yang Inter cari gitu, kayak nggak ada pemain lain. Ini kan pemain murah meriah, mereka katanya lebih kaya dari Inter, tolonglah cari pemain yang lebih mahal gitu. Jangan Inter yang bersusah payah nyari pemain bagus yang murah meriah, kalau bisa gratis. Sekarang ikut disenggol-senggol, ikut direcoki, kan kita susah Pak. Oke, next. Kemarin aku sudah bahas tentang kenapa sih kok keretakan hubungan Brozovic dengan manajemen Inter itu terjadi. Jadi sekali lagi karena nggak semua nonton live kemarin, aku terangkan di sini. Ini masalah utamanya itu adalah bagaimana si pemain ini memanage cederanya dia. Satu, ini yang paling kelihatan banget. Main di Inter cedera lama, ujuk-ujuk Piala Dunia dia sembuh. Bikin kita bertanya, benarkah dia pada saat Piala Dunia baru sembuh? Atau jangan-jangan sebenarnya ketika Piala Dunia belum mulai itu dia sudah sembuh, tapi masih aku masih sakit gitu. Sasarnya apa? Supaya tidak kambuh dan cedera pada saat Piala Dunia. Terus terang saja kalau aku melihat dari sisi pandang objektif, ini ya gimana ya, namanya panggilan timnas, semua orang pasti punya rasa nasionalisme, ingin main di Piala Dunia dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya diperparah lagi dengan main di Piala Dunia. Setiap pertandingan dia bermain sangat bugar. Kalau kawan-kawan nonton gimana Kroasia main, ini luar biasa mainnya Brozovic. Hampir selalu main 90 menit. Bahkan pada saat perpanjangan waktu juga dia bermain sebelum akhirnya diganti. Tahu-tahu cedera lagi Pak. Jadi kita cuma udah bayar gaji mahal-mahal, udah gitu cedera. Piala Dunia dia bisa main, habis Piala Dunia cedera lagi. Ini kan nyebelin banget kan. Habis itu tambahan lagi adalah fisioterapis personal dia. Dia nggak mau pakai fisioterapinya punya Inter. Dia pakai namanya Milutinovic. Sedangkan Milutinovic ini adalah beberapa bulan sebelumnya dia itu kerja di Milan. Head of Performance nama jabatan dia. Aku nggak tahu apa maksudnya ini, karena tumben aku dengar jabatan kayak gini, Head of Performance. Kalau diterjemahkan secara bebas ya kepala performa. Performa itu ya performa di lapangan gitu. Apa tumben aku dengar. Yang jelas intinya ini pemain beberapa sebelumnya kerja di Milan. Toto sekarang menghandle Brozovic dengan hasil yang jelek, kan dia cukup lama juga ininya cederanya kan. Jangan-jangan kan. Itu bro yang bikin Inter mulai tegang. Ditambah lagi kok kayaknya aku ngelihat pemain-pemain lain juga mulai tidak terlalu bergantung pada Brozovic. Alih-alih kalau lebih kasar lagi, kayak udah nggak terlalu percaya lagi sama Brozovic. Kalau kawan-kawan ingat musim lalu, zaman Conte, yang lain itu semua sedikit-sedikit kasih bola ke Brozo, terutama pemain bertahan. Tapi sekarang
beberapa pertandingan terakhir ini, bahkan ketika Brozovic dengan posisi bebas pun dia tidak selalu diberi bola oleh pemain-pemain lain. Itu dari sisi pemain Inter ya. Yang kedua, kalau dari gesturnya, ekspresi wajahnya, kok dia kelihatannya nggak terlalu ngotot sekarang main. Aku nggak tahu apakah ini cuma perasaanku aja apa gimana. Coba menurut kawan-kawan yang nonton gimana Brozovic main, apakah kalian mendapatkan kesan yang sama atau gimana? Coba di komen kita diskusikan ya. Yang jelas kayaknya sih iya, makanya aku masih ingin semoga Brozovic bertahan, tapi feelingku dia akan dijual. Apalagi kalau attitude dia seperti ini juga, kayak apa ya istilahnya, pernah dengar yang namanya quiet quitting nggak? Quiet quitting itu kayak dia seperti quit tapi nggak ngomong. Sebagai gantinya dia munculkan hal ini dengan performa yang ala kadarnya aja. Kalau orang kayak kerja di kantoran itu yang namanya quiet quitting itu yang bekerja seperlunya aja, nggak mau nggak mau ngambil kerja lebih gitu loh. Tidak mau going di extra mile istilahnya. Kalau aku lihat gitu sekarang yang terjadi sama Brozo. Bagusnya sih kita baru habis memperpanjang kontrak dia. Sekarang kontrak dia tuh masih valid sampai 2026. Jadi kalau memang manajemen mau menjual dia ya sekarang waktunya. Itu. Terus ada lagi sebenarnya keuntungan kenapa menjual Brozovic ini adalah bagus terkait dengan gimana skema permainan Inter ke depannya, tapi itu seperti yang aku bilang satu topik dengan pembahasan yang mendalam itu untuk konten ini. Video khusus Ngominar ya, nanti aku upload. Oke, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya adalah Tuchel. Selain si Conte, salah satu yang menjadi sasaran Inter adalah Thomas Tuchel. Tapi terus terang lagi-lagi aku tidak menganggap ini suatu kemungkinan yang besar. Karena satu, Tuchel ini gajinya mahal, dua, permintaannya itu tinggi. Coba aja Tuchel dikasih squad ala kadarnya, apa dia mau? Enggak, aku rasa. Tuchel itu namanya udah terlanjur tinggi, mentereng. Ya dikasih squad ala kadarnya kayak Inter, aku nggak ngeliat dia bakalan tertarik sih. Itu yang aku kasihan sih Chelsea. Chelsea mencat Tuchel cuma gara-gara masalah di chat grup itu aja, penggantinya Harry Potter. Taruh tambah parah. Padahal udah belanja berapa? 500 juta euro, Pak. 500 juta euro. Coba itu kalau dibelikan es cendol, kita bisa bikin berapa itu? Mungkin selusin kolam renang yang isinya es cendol aja. Bayangkan, berenang di cendol. Aneh kan? Random banget, cuk. Next ini ada Fabio Galante. Ini komentar yang menarik. Fabio Galante ini mantan pemain bertahan Inter, mantan back Inter. Dia bilang gini, saya sedih melihat Skriniar pergi, tapi di sisi lain Inter tidak perlu terlalu menyesali kegagalan meng-hire si Bremer. Aku ada setujunya, ada enggak sih. Pertama ya jelas aku setuju. Sedih ngelihat Skriniar pergi, tapi kalau ngelihat performa Skriniar yang belakangan ini ya enggak. Ini bukan Skriniar yang mati-matian ingin kita pertahankan. Yang aku bilang, ya Skriniar walaupun sudah mau pindah tapi dia tetap menunjukkan yang terbaik. Tahu-tahu ternyata cuma 1-2 pertandingan aja. Setelah itu ya aku ngeliat quiet quitting lagi, sekedar main ala kadarnya aja. Pokoknya nggak kelihatan ngototnya dia kayak musim lalu, kayak musim Scudetto itu nggak. Ya sudah. Yang kedua soal Bremer sih? Anggaplah Bremer ya. Masalahnya adalah gini. Bremer sebelumnya dia menjadi defender terbaik Serie A. Waktu itu memang performa dia luar biasa. Pertahanan Torino itu digendong sama dia. Cuman yang terjadi adalah sekarang performa Bremer di Juventus, aku nggak ngeliat istimewa. Bagus sih bagus, tapi ya standar. Yang kedua, harga dia kemahalan. Untuk back berharga 40 juta dengan performa yang segitu-segitu aja, itu nggak layak sih. Cuma nggak tahu musim depan kan. Di sisi lain ini pernah aku bahas soal FFP itu, yang ketika Juventus meminta pengurangan hukuman itu karena argumen mereka bahwa kecurangan mereka di capital gain atau di manipulasi accounting itu tidak berpengaruh terhadap hasil di lapangan. Ada pengaruhnya, ya contohnya si Bremer ini.
Kalau Juventus dia jujur dengan pembukuannya, ruginya dia berapa, kekuatan finansial mereka berapa, seharusnya mereka nggak bisa signing Bremer. Kalau mereka nggak bisa signing Bremer dengan 40 juta, ini kan kemungkinan Inter yang dapat. Karena kita waktu itu sudah siap bayar 20 atau 30 juta itu. Tahu-tahu kan disalib begitu saja 40 juta sama mereka. Nah ini salah satu nggak fair, namanya kan financial fair play. Tapi mereka mainnya nggak fair. Itu sih menurutku soal si Bremer. Aku rada-rada setuju dengan Fabio Galante ini. Tapi ada yang nggak setujunya juga dikit. Next, pengganti Skriniar. Kalau kemarin yang ada muncul itu si Thiago Jallo kan. Nah sekarang Thiago Jallo itu ternyata cedera lutut. Dan cedera lututnya ini parah. Praktis ini season ini sebenarnya kan baru berapa kan, masih ada banyak pertandingan, tapi dia udah out dari sepanjang musim. Dan kita sudah punya pengalaman pemain yang cedera lutut itu lama banget, yaitu Ronaldo Botak. Cedera lutut ini bakalan parah dan sering kambuh. Makanya kabarnya Inter sudah tidak terlalu berminat dengan Thiago Jallo. Jadi fokusnya itu adalah Mavropanos, Chalobah, dan Koulibaly. Kemungkinan kalau kita lancar ngomong nego dengan Chelsea, kita langsung ngambil 2, Chalobah dan Koulibaly ini. Gitu bro, kalau kawan-kawan gimana? Kalau Koulibaly sih mestinya harganya nggak terlalu mahal ya. Karena dengar-dengar Chelsea musim depan itu benar-benar akan rombak lagi. Pemain-pemain lama itu bakalan dikeluarin. Kovacic salah satu yang bilang akan ini. Siapa tahu Inter bisa ngambil Kovacic kan? Kovacic itu belum habis, masih bisa banget. Kalau kita bisa ngambil Kovacic, asik. Gitu aja dulu. Oh ya, satu lagi sebelum kita akhiri soal Correa dan Di Marco. Correa dan Di Marco kemungkinan sudah bisa main saat lawan Spezia, tapi Skriniar masih cedera. 100% katanya untuk Inter, tapi dia masih cedera. Tumben. Dari Skriniar baru dibeli dari mana Skriniar dibeli? Dari Sampdoria. Nggak pernah cedera sebelumnya. Kalau cedera paling 1-2 pertandingan aja. Nggak pernah kena kartu merah. Tiba-tiba musim ini kena kartu merah untuk pertama kalinya. Cedera lumayan lama untuk pertama kalinya. Aduh, aku udah nggak percaya lagi sama Skriniar. Kita jadikan dia untuk dikenang aja. Oke guys, itu dulu. Jangan lupa buat member, ditunggu ya konten soal gimana bentuk Inter ke depan tanpa Brozovic. Oke guys, itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.